3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 3 kelompok 1 akan menampilkan sebuah drama dengan tema kesedihan yang berjudul Surat untuk Sagara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah, saya berperan sebagai Alea. Perkenalkan, nama saya Sidik Aldi Tanmana, berperan sebagai Sagara. Perkenalkan, nama saya Noh Setiawan sebagai Karina. Perkenalkan, nama saya Natasha Sakina sebagai Kalista. Perkenalkan, nama saya Tijanul Fikri, berperan sebagai ayahnya Alea. Perkenalkan, nama saya Linda Wulandari, saya sebagai Rasya. Perkenalkan, nama saya Lulu Maisa Padilla sebagai Keisha. Saya Jara Pitya Sausan, saya sebagai Morin. Perkenalkan, saya Salsa Melani, berperan sebagai Gisel. Saya Andi Apriliani, berperan sebagai Larissa. Saya Nisa Fitriani, berperan sebagai dokter. Berikut dramanya, selamat menyaksikan. Dia Alea Ayandra, seorang anak bungsu dari 3 bersaudara. Memiliki keluarga yang harmonis dan mendapatkan kasih sayang yang cukup dari keluarganya merupakan hal yang mustahil bagi Alea. Rasanya kebahagiaan enggan sekali berada di kehidupan Alea. Ibunya meninggal dunia sesaat setelah melahirkannya. Kematian ibunya itu membuat kedua saudari perempuannya itu membencinya. Entahlah, mereka selalu mengatakan bahwa kematian ibunya adalah kesalahannya. Tak hanya kedua saudarinya, tetapi papahnya juga melakukan hal yang sama. Beliau selalu memperlakukannya berbeda dari kakak-kakaknya. Sejak kecil, Alea selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Sama seperti pagi ini di meja makan. Keisha, udah kan makannya? Ayo berangkat, udah siang, papa juga udah kesiangan. Udah, yuk Pak, udah telat nih. Alea ikut juga ya Pak, Alea juga takut kesiangan. Gue gak mau semobil sama orang pembawa sial kayak lo. Tapi kan sekolah jauh Kak. Ya itu sih dari tahu. Yaudah yuk Pak, Kak. Pak, Kak, jangan tinggalin Alea. Percuma, mau Alea berdiri air mata, sekalipun tak ada yang memperdulikannya. Mereka hanya melenggang pergi meninggalkannya Alea. Dengan perlahan, Alea pun menyelesaikan sarapannya dan segera berangkat ke sekolah. Dengan suasana hati yang buruk, Alea memasuki kelas. Kedatangan Alea disambut oleh kedua sahabatnya, Karina dan Sagara. Terlihat jelas raut murung Alea dan hal itu tentu membuat Karina dan Sagara bertanya, ada apa gerangan yang terjadi pada Alea? Alea, kenapa pagi-pagi kok udah murung aja? Kenapa Alea? Enggak Korin, aku gak kenapa-napa. Cerita aja Alea, kita siapa dengerinnya. Ayo Alea cerita, barangkali aku sama Sagara bisa menghibur, ya nggak Sagara? Iya betul. Aku tuh sedih banget, papa aku tuh suka banding-bandingin aku sama saudara-saudara aku. Papa aku tuh cuma sayang sama Kak Rasya, sama Kak Keisha. Papa aku tuh gak pernah sayang sama aku. Oh gitu, udah jangan cemberut lagi, nanti cantik kamu hilang. Ya apaan sih, jadi malu deh. Nah gitu dong, senyum, kan jadi cantik lagi. Dengan tanpa paksaan, akhirnya Alea kembali tersenyum cerah. Tanpa si pemilik senyum ketahui bahwa Sagara sahabatnya diam-diam memuja senyum yang menurutnya manis dan tanduk itu. Jam pelajaran pun selesai. Saat ini waktunya semua siswa-siswi pulang. Tapi tak ayal, beberapa dari mereka memilih untuk terlebih dahulu mampir ke suatu tempat untuk main terlebih dahulu seperti remaja pada umumnya. Berbeda sekali dengan Alea yang menghabiskan waktu sepulang sekolahnya untuk bekerja paruh waktu. Pulang sekolah kita main yuk. Boleh tuh, ayo. Ya, hari ini aku gak bisa, hari ini aku harus kerja, kalian aja deh. Oh iya ya, aku baru inget Alea, emang gak bisa libur sehari Alea? Gak bisa, aku harus rajin kerja, aku harus nabung buat kehidupan aku sehari-hari. Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti kamu istirahat di rumah ya. Kalau ada apa-apa bilang atau hubungi aku. Iya, Sagara. Iya Alea, kamu jangan lupa istirahat ya. Iya, Karina, Sagara, tenang aja, gak usah khawatirin aku. Kena.
Setelah berpamitan, mereka pun akhirnya berpisah. Karina dan Sagara yang berencana untuk pergi ke mall dan Alea yang pergi bekerja di sebuah kafe yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sekolah. Saat ini Alea sudah berada di kafe Kalista tempatnya bekerja. Seperti biasa, setelah pelanggan pergi, dia akan mengelap meja yang kotor dan menyiapkan mejanya untuk pelanggan selanjutnya. Namun, ketika sedang mengelap meja dengan kain basah, tiba-tiba pandangan Alea menjadi buram dan kepala Alea rasanya sedang dihantam sebuah palu besar. Rasanya sakit sekali. Alea memegangi kepalanya dan mencoba untuk tetap sadar dan menjaga keseimbangan tubuhnya untuk tetap berdiri. Alea mau kerja. Iya, aku mau kerja, Kak. Bareng aja kalau gitu. Oh ya udah. Pusing ya. Alea kenapa? Tolong siapapun panggil ambulan. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya Alea sadar. Dan kini Alea dan Kalista tengah duduk berhadapan dengan dokter yang tadi memeriksa keadaan Alea. Alea hanya berharap bahwa dia baik-baik saja. Dia pingsan karena kelelahan dan kurang cairan. Tetapi kenyataannya adalah... Jadi di mana dok keadaan Alea? Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudari Alea, sejak kapan Anda sering terjatuh pingsan dan sering sakit kepala yang hebat? Sebenarnya sudah cukup lama saya mengalaminya, Dok, tapi akhir-akhir ini saya menjadi lebih sering pingsan. Mendengarkan penjelasan Alea, dokter tampak menghela napas pelan seakan ia akan menyampaikan sesuatu yang berat. Dengan berat hati, saya harus menyampaikan bahwa saudari Alea mempunyai penyakit kanker otak stadium 4. Oleh karena itu, Alea harus segera mengikuti kemoterapi. Jika tidak, sisa waktu Alea tidak akan lama lagi. Seperti disambar petir, Alea hanya mampu menangguk pelan mendengarkan penjelasan dari dokter. Kenyataannya bahwa dia mengidap penyakit yang mematikan dan sisa waktunya tak lama lagi. Sungguh membuatnya sedih dan terpukul. Baiklah, Dok, akan saya pikirkan kembali mengenai kemoterapinya. Terima kasih atas penjelasannya. Setelah keluar dari ruangan dokter, tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menahan pergelangan tangan bos sekaligus temannya yang sudah Alea anggap kakaknya sendiri. Kalista menghentikan langkahnya dan menoleh ke area Alea dengan tatapan bertanya. Kak, aku boleh minta tolong? Minta tolong apa ya, Lea? Tolong sembunyikan penyakit aku dari orang-orang sekitar aku, terutama Sagara. Kenapa? Bukankah mereka berhak tahu? Tidak apa-apa, aku hanya tidak ingin membuat mereka khawatir. Aku saja sudah banyak merepotkan kakak. Makasih ya, Kak, sudah mau aku repotkan. Aku tidak merasa direpotkan olehmu. Aku sudah menganggap kamu adikku sendiri. Baiklah, aku akan merahasiakannya, tetapi aku ingin kamu cepat sembuh. Alea memasuki rumahnya dengan perasaan takut. Pasalnya, ini sudah lebih dari pukul 10 malam. Sudah dipastikan papahnya itu akan memarahinya. Saat masuki ruang tamu, Alea mendapati papahnya duduk di ruang tamu menatap tajam penuh amarah. Alea, sini kamu. Ya, Ayah. Maaf, Alea baru pulang. Alea habis kerja, Alea mau langsung istirahat ya, soalnya Alea capek banget. Udah jam berapa ini? Kamu habis kuliah gak jelas. Kamu mau jadi anak yang gak benar. Maksud Papa gak jelas gimana? Aku kan kerja, Pak. Aku salah di mata Papa. Mendengar ucapan Alea, emosi papahnya pun menjadi tersulut hingga tangannya melayang hendak memukul Alea. Kurang ajar anak yang gak teruntung. Aduh! Sesaat sebelum papahnya melayangkan pukulannya, Keisha dan Rasya pun datang menghentikan sang papa. Ada apa nih? Lihat tadi kamu jam segini baru pulang kayak anak yang gak benar. Lihat kakak kamu jam segini udah di rumah. Aku kan anak yang gak bener, Pak. Apapun itu, Papa selalu lebih memihak kakak dibandingkan aku. Apa yang dikatain ayah bener? Lo yang salah, Alea. Bagus lo sadar. Bahkan sejak lo lahir pun, lo udah bikin kita semua kehilangan ibu. Memangnya aku pernah minta dilahirin? Aku gak pernah minta siapapun untuk lahirin aku. Dari dulu Papa selalu memperlakukan aku berbeda. Papa selalu Diam lo! Dibilangin malah ngelawan terus.
Dasar tukang keluyuran malam. Aku kan kerja, Kak. Diam. Alia capek, Pak. Alia juga anak papa kan? Tapi selalu perlakuan berbeda. Setelah mengucapkan itu, Alea segera pergi memasuki kamarnya, tidak menghiraukan panggilan dari ayahnya dan kedua kakaknya itu. Alea. Esok harinya, Alea masuk sekolah seperti biasanya. Dia sedang duduk di kursinya sembari menopang dagunya dan melamun. Entah apa yang dia pikirkan kali ini, entah tentang penyakitnya atau masalah dengan ayah dan kedua kakaknya, tapi terlihat jelas dia sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa ya hidup aku kayaknya sedih banget? Papa cuma sayang sama Kak Rasya sama Kak Kesya. Ada aja masalahnya di hidup aku. Apa benar ya kata Kak Rasya kalau masalahnya itu aku? Belum lagi mikirin gimana harus cari uang buat operasi. Don, mainan apa? Aduh, kau bikin kaget aja deh. Maaf ya. Yaudah yuk, kita ke lapang udah ditungguin. Yaudah, ayo. Ayo. Alea hanya mengangguk mengiyakan pertanyaan Karina. Kemudian mereka pun berjalan beriringan menuju ke lapangan yang tepat berada di depan kelas mereka. Dan mereka pun memulai kegiatan pembelajaran olahraga itu. Setiap mengawali olahraga tentu saja harus dengan pemanasan terlebih dahulu. Dan pemanasan adalah hal yang sedang kelas 12 IPS 3 alias kelasnya Alea lakukan. Pemanasan terakhir sebelum memasuki olahraga inti adalah berlari berkeliling lapangan sebanyak 3 kali. Baru saja menyelesaikan putaran pertama, lagi-lagi Alea merasakan sakit di kepalanya. Sekuat yang ia bisa, dia berusaha menahannya dan tetap melanjutkan larinya. Namun, ketika putaran ketiga, tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan Alea jatuh pingsan. Lea, bangun Lea. Alea. Sagara dengan segera menghampiri Alea dan membopongnya menuju UKS. Dengan tergesa-gesa, Sagara memanggil salah satu anggota PMR untuk memeriksa keadaan Alea. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Alea siuman dari pingsannya. Alea, kamu nggak apa-apa? Masih pusing nggak? Nggak kok, aku udah gak kenapa-napa. Gak usah khawatir, Gar. Mending pulang aja, nanti aku anterin. Gak usah, Gar. Takutnya ngerepotin kamu. Alea mengangguk pelan untuk menjawab pertanyaan Sagara. Tak lama dari itu, Karina memasuki UKS dan menanyai keadaan Alea yang sama seperti sebelumnya dijawab tidak apa-apa oleh Alea. Seperti biasa, saat di rumah Alea banyak menghabiskan waktunya di kamar miliknya. Tak terasa waktu sudah malam. Keadaannya sudah jauh lebih membaik setelah beristirahat dan meminum obat pemberiannya dokter kemarin. Ketika Alea sedang duduk di kasurnya, tiba-tiba Karina menelponnya. Dengan segera Alea mengangkat panggilan itu. Halo, Alea. Halo, Karin. Ada apa? Kamu lagi apa? Kalau kamu lagi nggak sibuk, aku pengen curhat deh. Gak kok, gak lagi ngapa-ngapain. Mau cerita apa, Rin? Tapi kamu janji ya, jangan bilang Sagara. Jadi gini, aku kayaknya suka deh sama Sagara. Gak tahu kenapa, tiap lihat Sagara tuh suka tiba-tiba deg-degan, apalagi kalau ada di dekat dia. Rasanya jantung aku mau pecah aja nih. Oh, kamu suka Sagara? Ya, Alia, menurut kamu gimana? Gimana apanya? Bagus dong, Sagara orangnya baik kok. Jadi pantas aja kalau kamu suka dia. Kalian juga cocok deh. Iya kah? Kita cocok? Oke deh, kalau gitu. Aku bakalan kontes nanti. Ya, semangat ya. Ya, bye Alia. Selamat malam. Setelah percakapan ringan mengenai tugas untuk esok hari, panggilan pun berakhir. Alia ikut senang jika sahabatnya itu menyukai seseorang, tetapi jauh lebih dari lubuk hatinya, dia merasa sedih karena yang disukai sahabatnya adalah Sagara, seseorang yang Alia cintai bahkan semenjak dia masih duduk di bangku SMP. Pagi sudah datang, kini Sagara tengah duduk di kursinya bersama Karina di sampingnya. Karina, kamu nyadar gak sih kemarin Alea akhir-akhir ini sering sekali pingsan sama pucet gitu? Ya, mungkin dia lagi gak enak badan. Oh iya sih, mungkin aja. Aku takutnya nanti Alea kenapa-napa. Tenang aja Gar, kan dia cuman pingsan doang, gak terlalu parah juga kan.
Tapi dia pingsan bukan cuma sekali dua kali doang. Aku takutnya dia punya penyakit serius. Aku suka sama Alea, Gar. Ya, aku udah lama suka sama Alea tapi belum bisa ngungkapinnya. Gara suka sama Lea bener-bener tuh. Ya si Alea. Saat Karina dan Sagara mengobrol, tiba-tiba yang menjadi topik pembicaraan mereka pun datang, lengkap dengan senyuman khasnya. Pagi Sagara, pagi Karina. Pagi Alea. Pagi Alea. Kamu sekarang udah sehat kan? Kamu udah gak apa-apa? Iya, aku udah gak apa-apa kok Sagara. Kemudian, Alea hanya tersenyum menanggapi kekhawatiran sahabatnya itu. Mereka pun lanjut ngobrol hingga guru pada mata pelajaran pertama datang. Bel istirahat telah berdering, menandakan sekarang waktunya istirahat. Alea segera membereskan mejanya dan mengajak Karina juga Sagara untuk pergi ke kantin. Karin, ke kantin yuk. Ya, aku ada janji sama kelas lain. Ya udah deh, aku sama Sagara aja. Ya. Alea dan Sagara tengah duduk di kantin menikmati makan siang mereka. Ketika bel tanda istirahat telah berakhir berdering, Sagara pun beranjak dari duduknya dan mengajak Alea untuk kembali ke kelas. Tunggu sebentar, aku mau ke toilet dulu ya. Ya udah gak apa-apa, saya jangan lama-lama ya. Ketika Alea sedang berjalan menuju toilet, dari jauh dia sudah melihat Karina dan 3 orang teman Karina menatapnya nyalang. Entah apa yang akan terjadi, tapi Alea merasakan hawa yang tidak nyaman. Saat ini ditambah lagi melihat tatapan Karina yang kelewat sinis. Tuh si Lea datang. Lea. Ada apa sih? Oh, ini si Pikmi yang suka caper sama Sagara. Be aja ternyata modal caper doang ya. Lu suka kan sama Sagara? Ada apa sih? Aku gak ngerti kalian ngomongin apa. Sia lu, gak usah bohong lu, kelihatan banget kalau lu cari muka. Lo nggak usah caper deh depan Sagara lagi. Bukan gitu, aku. Gak usah banyak bacot lu, jangan deket-deket sama orang, lu itu pembawa sial. Sedangkan Sagara yang merasa gelisah karena Alea tak kunjung kembali, ia memutuskan untuk menyusulnya. Benar saja, dari kejauhan dia melihat Alea sedang dibully. Kalian apa-apaan sih? Lo Karina ngapain sih? Oh jadi begitu kelakuan lo. Gue kecewa banget sama lo. Setelah mengucapkan itu, Sagara dengan segera menarik Alea dan membawanya pergi ke tempat yang aman. Sagara benar-benar tak habis pikir dengan Karina, yang selama ini dia kira baik, ternyata di belakang malah membuli Alea yang nyatanya benar sahabat mereka. Malam harinya, Karina melakukan siaran langsung di sosial medianya. Tentu saja karena dia adalah salah satu siswi yang paling populer, banyak sekali yang menonton juga berkomentar. Halo guys. Wah, banyak nih yang nonton di IG aku. Baca-baca komen dulu bentar. Ya enggak guys? Kak, hubungan kakak sama Kak Sagara apa ya? Kalian kelihatan deket banget. Ini Karin pacarnya Sagara bukan sih? Sagara pacar Karina ya? Melihat berbagai komentar yang bermunculan mengenai Sagara, Karina menarik senyumnya. Sagara ya? Aku sama Sagara sebenarnya pacaran. Ya gitu deh, emang gak terlalu di publik aja. Tak membutuhkan waktu lama untuk sebuah berita dari siswi hits, Karina dan seorang ketua basket Sagara untuk tersebar seantar sekolah, termasuk Alea. Dengan segera dia mengetahui hal itu. Alea hanya tersenyum dan berusaha ikhlas. Toh yang dia inginkan hanya Sagara bahagia. Oh, mereka ternyata pacaran ya. Kelihatan cocok banget kok mereka. Ya udah deh, gak apa-apa, yang penting mereka bahagia aja deh. Esok harinya, dengan amarah dalam dirinya, Sagara cepat-cepat menghampiri Karina yang sedang duduk di kursinya. Karina? Ada apa Sagara? Karina, maksud kamu apa? Nyebar-nyebarin rumor bahwa aku sama kamu pacaran. Padahal jelas-jelas aku suka sama Alea. Kalimat Sagara terpotong dengan dering telepon miliknya. Bos Alea, gitu nama yang tertera. Dengan segera dia mengangkat panggilan itu. Halo Sagara, ada yang mau aku omongin tentang Alea. Bisa datang ke rumah sakit sekarang? Halo kak. Ya sekarang aku ke rumah sakit. Tak membutuhkan waktu lama untuk Sagara tiba di rumah sakit.
Setelah mengetahui keberadaan posisi Kalista, dia segera menghampirinya. Ada apa kak? Kenapa sama Alea? Alea sedang ditangani oleh dokter. Pagi tadi, dia bukannya sekolah tapi malah berangkat kerja dan malah jatuh pingsan. Alea pingsan lagi? Sebenarnya Alea itu kenapa sih? Alea melarangku memberitahumu, tetapi aku rasa kamu harus tahu. Alea mengidap kanker otak stadium 4. Serius? Sagara sangat amat terkejut mendengar apa yang dikatakan Kalista. Tak pernah terbayang di benaknya Alea mengidap penyakit seperti itu. Perasaannya kacau saat ini. Tepat ketika Sagara masih mencerita semuanya, dokter keluar dari ruangan itu. Dengan keluarga Alea, Saya walinya, Dok. Bagaimana keadaan Alea sekarang dok? kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pihak rumah sakit sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, namun keadaan Alea tidak bisa melewati masa kritisnya. Sagara diam mematung mendengar penuturan dokter. Seperti disambar petir. Orang yang dia cintai telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Berbeda dengan Kalista yang langsung menangis saat itu. Disusul oleh Sagara yang menangis cinta pertamanya itu. Mereka berdua menangisi kematian. Di kediaman rumah Alea, Papa Alea mendapat telepon dari rumah sakit. Jantungnya berdegup kencang. Pasalnya dia menebak-nebak akan ada kabar tak mengenakan apa dari rumah sakit. Halo, selamat pagi. Apakah benar ini dengan keluarga Alea? Iya benar, saya dengan ayahnya. Yang sabar dan tabah ya Pak. Kalau Alea sudah meninggal dunia. Jangan bercanda dok, kematian anak saya bukan lelucon. Saya serius Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak boleh datang ke rumah sakit. Baik, saya akan ke rumah sakit sekarang. Tak sampai setengah jam, Papa Alea dan juga kedua saudarinya telah sampai di rumah sakit. Dengan tergesa-gesa, mereka menghampiri Kalista dan juga Sagara. Mana anak saya, mana? Sagara dan Kalista hanya diam dan melirik satu sama lain. Sagara berdiri menghampiri Papa Alea. Sabar ya Om, kita semua kehilangan Alea. Tak dapat membendung tangisnya lagi. Papa Alea, Kesha, dan juga Rasya menangis jadi-jadinya. Mereka sangat amat menyesal telah memperlakukan Alea dengan buruk semasa hidupnya. Menyesali bagaimana sikap tak adil mereka pada Alea dan menyesali tidak pernah memperlakukan Alea dengan baik dan memberikannya kasih sayang selayaknya anak bungsu dapat. Segera ini ada surat Dari siapa kak? dari Alea. Iya, terima kasih ya Pak. Setelah Kalista pergi, Sagara segera membaca surat dari Alea itu. Jantungnya berdegup cepat ketika membuka surat itu. Dia masih merasa sedih kehilangan Alea dari hidupnya. Halo Sagara, gimana kabar kamu? Dengar kamu baik-baik aja. Saat kamu baca surat ini, aku harap kamu udah ikhlasin aku. Karena sudah dipastikan di waktu kamu baca surat ini, aku udah pergi. Aku mau minta maaf. Maaf ya, kamu harus berteman dengan aku. Maaf aku tidak bisa menjadi sahabat yang baik untukmu. Maaf aku tidak bisa menemani kamu hingga tua. Tapi aku sangat bersyukur bisa bertemu dan berteman denganmu. Salah satu anugerah terindah bisa menghabiskan hari-hariku bersamamu. Kamu selalu ada ketika aku membutuhkanmu. Kamu selalu menghiburku di kala aku sedih. Kamu adalah teman terbaikku. Sekali lagi, aku